Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi manusia, bagian kedua. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai pembelahan sel, menstruasi, fertilisasi, penyakit sistem reproduksi, dan upaya penanganannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pembelahan sel. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Tujuan dari pembelahan sel adalah yang pertama, untuk perbanyakan diri. Yang kedua, untuk pertumbuhan. Yang ketiga, untuk perbaikan sel-sel yang rusak. Dan yang keempat, untuk pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Pembelahan sel dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, amitosis, mitosis, dan meiosis. Amitosis itu berasal dari A. A itu tidak atau bukan mitosis. Berarti amitosis merupakan pembelahan secara langsung pada organisme bersel tunggal atau uniseluler. Contohnya adalah pada bakteri, amuba, protozoa. Amitosis tidak melalui fase-fase pembelahan. Tujuan dari pembelahan amitosis ini adalah untuk perbanyakan diri. Yang berikutnya adalah mitosis. Mitosis yaitu pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik pada makhluk hidup. Pembelahan mitosis bertujuan untuk pertumbuhan dan untuk perbaikan sel-sel yang rusak. Pada pembelahan mitosis akan dihasilkan dua sel anak yang sifatnya diploid atau 2N. Diploid di sini maksudnya akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan kromosom sel induk, atau bisa dikatakan sel anak akan identik dengan sel induknya. Yang ketiga adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin, karena pembelahan ini untuk menghasilkan sel gamet atau sel kelamin. Pada pembelahan meiosis akan dihasilkan 4 sel anak yang bersifat haploid atau N, yaitu sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induknya. Gambar yang pertama adalah gambar pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis disebut sebagai pembelahan biner. Gambar ini merupakan gambar pembelahan biner pada bakteri Bacillus. Jadi, pada pembelahan ini tidak terdapat fase-fase seperti pada pembelahan mitosis dan meiosis. Jadi, tahap yang terjadi hanyalah sel itu akan membelah menjadi dua yang sifatnya identik dengan induknya. Gambar yang kedua adalah gambar pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan mitosis ini hanya terjadi pada sel-sel tubuh. Sel-sel tubuh itu contohnya apa sih? Ada sel darah, sel otot. Jadi, pada pembelahan mitosis, tujuan utamanya adalah untuk pertumbuhan, yaitu untuk memperbanyak massa sel dan untuk perbaikan sel-sel yang rusak. Pada pembelahan mitosis terjadi 4 fase. Yang pertama adalah profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang keempat telofase. Pada pembelahan mitosis akan dihasilkan dua sel anak yang sifatnya diploid atau identik dengan induknya. Gambar yang ketiga atau yang terakhir adalah gambar pembelahan meiosis. Meiosis merupakan pembelahan yang terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Pembelahan meiosis bertujuan untuk menghasilkan sel kelamin.
Di pembelahan meiosis terjadi dua kali pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapannya sama, ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan meiosis ini akan menghasilkan 4 sel anak yang sifatnya haploid atau jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom induknya. Pembelahan meiosis ini sering dikatakan sebagai pembelahan reduksi. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai menstruasi atau haid. Seorang wanita dewasa setiap bulan akan melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Apabila tidak terjadi proses fertilisasi atau pembuahan, maka akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium atau dinding dalam rahim. Pendarahan ini disebut sebagai menstruasi. Berikut adalah animasi mengenai siklus menstruasi dari hari pertama sampai hari ke-28. Ini adalah gambar grafik atau bagan tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi dibagi menjadi 4. Fase yang pertama adalah fase menstruasi. Yang kedua adalah fase praovulasi. Yang ketiga adalah fase ovulasi. Dan yang keempat adalah fase pasca ovulasi. Pada siklus menstruasi, itu ada 3 yang berpengaruh. Yang pertama adalah perkembangan folikel, yaitu gambar yang paling atas. Kemudian gambar yang tengah adalah tingkat hormon ovarium. Di situ ada FSH, estrogen, LH, dan progesteron. Dan yang paling bawah di situ ada gambar siklus endometrium. Gambar itu menunjukkan dinding rahim ketika terjadi siklus menstruasi. Kita bahas dari yang pertama. Pada hari pertama sampai hari ke-6 itu terjadi fase menstruasi, yaitu ketika sel telur dan dinding endometrium mengalami peluruhan. Maka dinding rahim akan luruh dan akan mengeluarkan darah pada vagina. Pada hari ke-7 sampai ke-13 terjadi fase praovulasi. Pada fase praovulasi ini, folikel yang ada di dalam ovarium akan mempersiapkan diri untuk mengeluarkan sel telur. Pada hari ke-14 ini disebut sebagai fase ovulasi. Fase ovulasi yaitu peristiwa keluarnya ovum atau sel telur dari ovarium. Fase ovulasi disebut juga sebagai masa subur dari seorang wanita. Yang berikutnya pada hari ke-15 sampai hari ke-28 disebut sebagai fase pasca ovulasi. Pada fase ini, dinding endometrium kembali mendebal. Dan berikutnya akan terjadi siklus menstruasi lagi ketika tidak terjadi pembuahan. Ketika terjadi fertilisasi atau pembuahan atau bertemunya sel sperma dan sel telur, maka dinding endometrium akan ditempeli oleh zigot. Menstruasi terjadi secara periodik sehingga disebut sebagai siklus menstruasi. Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Pembahasan selanjutnya mengenai fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi adalah proses bertemunya sel sperma dan sel telur yang terjadi di dalam tuba Fallopi atau ovida. Sebulan sekali, ovarium melakukan ovulasi, yaitu pengeluaran sel telur matang yang berupa oosit sekunder. Sel telur ini akan siap dibuahi oleh sperma ketika seseorang telah menikah.
Peleburan antara sel telur dengan sel sperma disebut pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi terjadi di dalam tuba Fallopi atau oviduct dan akan menghasilkan zigot. Ini adalah perkembangan zigot dimulai dari fertilisasi sampai mencapai usia kehamilan 9 bulan. Ketika sel telur dan sel sperma bertemu atau terjadi proses fertilisasi, maka pada hari pertama akan terjadi proses pembelahan sel secara meiosis. Pada hari kedua akan terjadi pembelahan secara morula, kemudian akan terbentuk blastula, pembelahan blastula, gastrula, dan selanjutnya akan menjadi janin pada usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai dengan 9 bulan. Janin yang telah menempel di endometrium ketika sudah mencapai usia kehamilan yang besar, di sini ada gambar bagian-bagian dari janin atau bagian-bagian janin ketika di dalam kandungan. Yang pertama adalah dinding uterus. Dinding uterus ini merupakan dinding dari si endometrium. Fungsinya di sini terdapat pembuluh darah yang akan menyalurkan nutrisi makanan dan oksigen ke dalam janin. Yang berikutnya adalah plasenta. Plasenta sama berisi sari-sari makanan atau oksigen nanti yang akan menghubungkan antara si ibu dengan si janin. Yang selanjutnya ada membran korion. Kemudian ada membran amnion, adalah selaput dari si cairan amnion. Yang berikutnya ada cairan amnion atau cairan ketuban, berfungsi melindungi bayi atau janin dari guncangan. Fetus adalah janin. Yang terakhir adalah allantois atau tali pusar. Tali pusar ini menghubungkan antara plasenta dengan si janin. Untuk apa tali pusat ini? Tali pusat ini menghubungkan sari-sari makanan yang ada di dalam plasenta dan oksigen yang ada di dalam plasenta dari ibunya ke si janin. Penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama adalah gonore atau kencing nanah, yaitu keluarnya nanah dari saluran kencing sehingga terasa sakit saat buang air kecil, disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Pencegahannya dengan cara menghindari kontak seksual dengan penderita. Yang kedua, sifilis atau raja singa, yaitu timbulnya luka pada alat kelamin tetapi tidak terasa sakit. Sifilis disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Pencegahannya dengan cara menghindari kontak langsung antara luka di kulit dengan selaput lendir atau cairan tubuh penderita. Yang ketiga adalah herpes genitalis, yaitu timbulnya bintil-bintil berisi cairan di alat kelamin, dubur, atau mulut dan terasa sakit. Herpes genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex. Pencegahannya dengan cara menghindari kontak seksual dengan penderita. Yang keempat adalah keputihan, yaitu keluarnya cairan kental berwarna putih dari alat kelamin. Keputihan disebabkan oleh infeksi jamur Chlamydia trachomatis, Candida albicans, atau bakteri. Pencegahannya dengan cara menjaga kelembapan alat kelamin. Yang kelima adalah AIDS, yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu penyakit yang merusak sistem kekebalan tubuh penderita. AIDS disebabkan oleh virus HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus. Pencegahan AIDS dengan cara
dengan tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan dan menghindari kontak seksual dengan penderita. Berikut adalah bagaimana proses virus HIV dapat menyerang seseorang. Yang pertama, virus akan memasuki tubuh orang yang sehat. Virus HIV akan menyerang sel T atau sel darah putih yang ada di tubuh seseorang. Selanjutnya, virus akan menghancurkan sel T dan akan memperbanyak diri. Yang berikutnya, sistem kekebalan tubuh akan makin menurun, tubuh tidak lagi dapat melawan penyakit. Ketika virus HIV menghancurkan banyak sel T kamu, maka yang akan terjadi adalah AIDS akan mengambil alih dan seseorang akan mudah terserang oleh infeksi virus karena tidak akan ada lagi kekebalan tubuh. Berikut adalah beberapa tahap seseorang terinfeksi virus sampai akhirnya positif AIDS, yaitu pada 3-6 bulan pertama itu adalah fase periode jendela, yaitu ketika seseorang terinfeksi, tapi pada fase ini orang tersebut akan merasa sehat. Fase yang berikutnya adalah positif HIV. Virus HIV sudah bisa terdeteksi. Pada tahap ini itu terjadi selama 3-10 tahun tergantung kekebalan tubuh orang tersebut. Dan fase yang terakhir adalah positif AIDS. Pada fase ini berlangsung tidak lama, yaitu sekitar 1-2 tahun, seseorang akan mampu bertahan terhadap kondisi ini. Berikut penularan dan pencegahan HIV. Yang pertama, HIV bisa tertular melalui hubungan seksual yang tidak aman, transfusi darah dengan penderita, jarum suntik yang tidak steril, dari ibu ke anak yang dilahirkan. Di sini ibunya sudah positif HIV. Lalu, kalian dapat melindungi diri dengan cara setia kepada pasangan, hanya gunakan jarum yang baru, memakai sarung tangan jika menyentuh darah orang lain. Dan HIV tidak akan tertular melalui dudukan toilet, berbagi alat makan, bersentuhan, atau gigitan nyamuk. Yang terakhir adalah upaya pencegahan penyakit reproduksi. Khusus untuk perempuan, bisa dengan cara yang pertama, mengganti pembalut sesering mungkin saat sedang menstruasi. Yang kedua, menghindari penggunaan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Untuk kamu yang laki-laki, dapat dengan cara mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas, melindungi testis selama beraktivitas, dan menghindari minuman beralkohol dan rokok. Untuk menghindari PMS atau penyakit menular seksual, beberapa cara dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, memiliki pasangan tetap atau tidak berganti-ganti pasangan dalam hubungan seksual. Yang kedua, menghindari obat-obatan terlarang dan alkohol. Yang ketiga, mendiskusikan riwayat penyakit kepada pasangan. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan organ reproduksi secara berkala untuk mencegah penyakit atau penularan PMS. Sekian materi tentang sistem reproduksi bagian kedua. Silakan disimak, ada 5 buah pertanyaan.
Ya, untuk materi ini cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.